Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Juniarsa. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Materi yang akan kita bahas di sini adalah pengertian, tujuan, dan fungsi prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran di sekolah yang dilakukan melalui kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Manajemen kurikulum dan pembelajaran juga dikenal dengan istilah manajemen berbasis sekolah. Apa tujuannya? Yang pertama, mengefektifkan kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan, meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran, memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, mencapai hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Nah, apa fungsinya? Manajemen kurikulum memiliki ruang lingkup yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan pemilihan tujuan organisasi serta penentuan kebijaksanaan strategi, proyek, prosedur, program sistem, metode, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi manajemen kurikulum untuk planning yaitu memberi kepastian arah pada setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Pengorganisasian. Fungsi manajemen yang selanjutnya adalah organizing. Pengorganisasian merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai rencana yang telah disusun menggunakan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang harus diperhatikan ketika pengorganisasian adalah bahwa tiap-tiap kegiatan harus memiliki kejelasan siapa yang akan mengerjakan, kapan kegiatan dikerjakan, dan apa target yang ingin dicapai. Pelaksanaan. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang paling penting dalam pengorganisasian dan perencanaan. Ada lebih banyak hubungan dengan aspek-aspek abstrak pada proses manajemennya. Sedangkan pada pelaksanaannya justru lebih ditekankan pada kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Pelaksanaan dalam manajemen kurikulum dan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah rencana menjadi kenyataan melalui berbagai arahan dan motivasi supaya setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengawasan atau controlling adalah fungsi manajemen yang cukup penting. Semua fungsi sebelumnya tidak bisa optimal tanpa disertai dengan pengawasan. Sekolah adalah sistem yang di dalamnya terdapat banyak sekali komponen dengan sejumlah kegiatan yang harus dikelola secara baik dan tertib sehingga perlu sekali yang namanya pengawasan. Prinsip-prinsip. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang ingin diperoleh dalam kegiatan kurikulum adalah aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Manajemen kurikulum harus bisa mempertimbangkan bagaimana caranya para peserta didik bisa mencapai hasil belajar yang sesuai tujuan kurikulum. Demokratisasi. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus berdasar pada demokrasi yang menempatkan pelaksanaan, pengelola, dan subjek para peserta didik di posisi yang semestinya. Dalam pelaksanaannya juga harus penuh dengan tanggung jawab agar tujuan kurikulum bisa tercapai. Kooperatif. Supaya hasil yang diharapkan bisa diperoleh, maka dalam kegiatan manajemen kurikulum, semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk hal-hal yang positif. Efektivitas dan efisiensi. Manajemen kurikulum dalam rangkaian kegiatannya harus bisa mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai sebuah tujuan kurikulum, sehingga kegiatan tersebut bisa memberikan hasil yang berguna
dalam waktu yang relatif singkat. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Manajemen kurikulum semestinya bisa memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan juga tujuan kurikulum. Dalam sebuah proses pendidikan, penting sekali adanya manajemen kurikulum agar hasil kurikulum bisa lebih efisien, efektif, dan optimal dalam memanfaatkan berbagai sumber daya maupun komponen kurikulum. Jangan lupa isi soal yang ada di deskripsi ya kawan-kawan.